Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari analisis biaya volume dan laba pada toko Nextland. Pertama-tama, di Perkenal, sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya Muhammad Raja, 6422193. Saya Firji Haifa, 6422 1259. saya Muhammad Farhan Zauhar dengan NIM 64221314. Saya Nurul Saya Nurul Syafitri dengan Syafitri NIM dengan NIM 627272. Saya Mutiara Ambarwati dengan NIM 64221371. Saya Delvia Katikasari dengan NIM 64221604. Oke, di sini ada latar belakang dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Toko Dasi Nextland perlu mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis biaya volume laba yang membantu memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Analisis ini penting untuk usaha kecil karena dapat mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti pengendalian biaya, penetapan harga jual, dan strategi bauran produk. Mengingat variasi produk dan fluktuasi penjualan akibat tren, musim, dan kondisi ekonomi, GVV menjadi alat yang relevan untuk merencanakan laba dan menentukan titik impas. Dengan mengetahui titik impas, manajemen dapat menetapkan target penjualan dan mengevaluasi berbagai skenario bisnis. Selain itu, pengelolaan biaya tetap seperti sewa dan gaji, serta biaya variabel seperti pembelian dan pengiriman secara tepat akan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap analisis GVP menjadi landasan penting bagi toko Dasi Nextland untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana struktur biaya tetap dan biaya variabel pada toko Dasi Nextland. Yang kedua, beberapa titik impas atau break even point dalam unit dan rupiah pada toko Dasi Nextland. Yang ketiga, bagaimana perencanaan laba yang optimal dan berdasarkan analisis biaya volume dan laba pada toko Dasi Nextland. Ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis struktur biaya tetap dan biaya variabel pada toko Dasi Nextland. Yang kedua, menghitung dan menganalisis titik impas atau break-even point dalam unit dan rupiah pada toko Dasi Nextland. Yang ketiga, menyusun perencanaan laba yang optimal berdasarkan analisis biaya, volume, dan laba pada toko Dasi Nextland. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi mengamati langsung aktivitas operasional toko Desi Nextland terkait penjualan dan pengelolaan biaya. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi itu mengumpulkan data dari laporan keuangan, catatan penjualan, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bahan analisis. Untuk ruang lingkup pendataan ini, memiliki ruang lingkup terbatas pada analisis hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba atau cost volume profit analysis pada toko Dasi Nextland yang bergerak di bidang fashion pria khususnya produk dasi. Fokus utama penelitian mencakup identifikasi dan kualifikasi biaya tetap serta biaya variabel, perhitungan titik impas atau break-even point, dan penyusunan perencanaan laba yang optimal. Analisis dilakukan berdasarkan data operasional selama 2 tahun terakhir dengan menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode utama penelitian. Selanjutnya ada pengertian analisis biaya volume atau cost volume profit analysis. Analisis biaya volume laba adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan jangka pendek, khususnya dalam memahami hubungan antara biaya volume dan laba. Selanjutnya ada komponen utama CVP analysis. Analisis CVP terdiri dari 5 elemen dasar. Yang pertama, harga jual per unit atau selling price per unit. Yang kedua, biaya variabel per unit atau variable cost per unit. Yang ketiga ada biaya tetap total atau total fixed cost. Yang keempat ada volume atau jumlah unit terjual atau sales volume. Dan yang terakhir ada laba atau rugi atau profit or loss. Selanjutnya ada BEP yaitu break even point. Break even point adalah titik di mana pendapatan total sama dengan B total, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Yang kedua ada hubungan biaya, volume, dan laba. Biaya merupakan pengorbanan yang dibuat biasanya diukur dengan sumber daya yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu ada perencanaan laba. Perencanaan laba atau optimalisasi profitabilitas adalah pengembangan dari suatu rencana kerja untuk operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu perhitungan.
Selanjutnya ada manfaat analisis cost volume profit. Analisis CFP sangat penting dengan perencanaan laba dan pengambilan keputusan manajemen. Dengan analisis CFP, manajemen dapat menentukan volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Sejarah dan perkembangan perusahaan dan organisasi. Toko Nextland adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aksesoris pria, khususnya dasi dengan berbagai model dan jenis. Sejak berdiri, Nextland fokus menghadirkan dasi berkualitas tinggi untuk berbagai acara formal seperti pernikahan, wisuda, dan kegiatan kantor. Produk unggulan mencakup dasi ikat manual dan dasi instan zipper T yang praktis dan nyaman digunakan melalui inovasi produk dan adaptasi terhadap tren pasar. Nextland berhasil memperluas jangkauan konsumen, termasuk melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Dukungan ulasan positif dari pelanggan memperkuat posisi Nextland sebagai toko dasi pria terpercaya di Indonesia. Organisasi Toko Dasi Nextland merupakan usaha yang dikelola secara langsung oleh pemilik dengan dukungan 3 karyawan tetap. Struktur organisasi dirancang sederhana, namun fungsional agar tetap efisien dalam mendukung operasional seharian, seperti posisi memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling integrasi untuk memastikan kegiatan usaha berjalan lancar. Dan di bawah ada tabel tersebut itu pemilik atau owner. Yang pertama karyawan, admin dan keuangan. Yang kedua itu ada karyawan kedua, penjual dan digital. Dan yang ketiga, karyawan ketiga, gudang dan pengiriman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Pada tabel yang telah tertera, yaitu tabel olahan pertama, yaitu rata-rata penjualan seperti gambar yang tertera. Yang kedua, biaya variabel. Selanjutnya, ada biaya tetap, dan ada laporan laba rugi, yaitu pada tahun 2024. Selanjutnya perhitungan margin kontribusi. Margin kontribusi dengan rumus penjualan dikurang biaya variabel, yaitu 104 miliar 25 juta dikurang dengan 67 miliar 567 ribu, yaitu hasilnya 36,457 ribu. Yang rasio margin kontribusinya yaitu 36,457 ribu dibagi dengan 104,025 juta dikali 100%, yaitu hasilnya 35,05%. Selanjutnya yang ketiga ada margin. Selanjutnya yang kedua analisis break even point BEP. BEP dalam rupiahnya yaitu biaya tetap total dibagi dengan rasio, yaitu 222 juta dibagi dengan 35,05%, yaitu hasilnya 633.095.578 rupiah, yaitu BEP dalam unit. Selanjutnya BEP dibagi dengan harga jual per unit, yaitu 633.955.578 dibagi dengan 95.000, hasilnya yaitu 6.664 unit. Yang ketiga, margin of safety atau MOS, perhitungannya yaitu total penjualan dikurang BEP rupiah, yaitu 104 juta 25. Selanjutnya, yang ketiga yaitu margin of safety MOS, perhitungannya yaitu total penjualan dikurang dengan BEP, yaitu 104 25 juta dikurang dengan 633.095.578. Hasilnya yaitu 103.391.904.422 rupiah. Persentase MOS yaitu margin of safety dibagi dengan penjualan dikali 100%, di mana 103.901.904.422 dibagi dengan 104.025 juta dikali dengan 100%, hasilnya 99,39%. Selanjutnya
yaitu operating leverage. Operating leverage yaitu margin kontribusi dibagi dengan laba bersih. Dengan 36, 457, 500.000 dibagi dengan 362, 35, 500.000, hasilnya 1,01, yang artinya setiap perubahan penjualan 10% akan mengubah pendapatan sebesar 10,1%. Kelima, titik penutupan usaha. Titik penutupan usaha sama dengan biaya tetap tunai dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 222 juta dibagi 35,05% sama dengan 633 juta 95.578. Titik penutupan usaha unit. Titik penutupan usaha unit sama dengan biaya tetap tunai dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 222 juta dibagi 95.000 dikurang 61.750 sama dengan 222 juta dibagi 33.250 sama dengan 6.676. Lalu yang keenam, perencanaan laba. Jika toko Nextland ingin meningkatkan laba sebesar 20%, maka laba yang diharapkan sama dengan laba saat ini ditambah 20% dikali laba saat ini, yaitu sama dengan 36.235.500.000 ditambah 20% dikali 36.235.500.000 sama dengan 43.482.600.000. Target penjualan sama dengan biaya tetap tambah laba yang diharapkan dibagi rasio MK sama dengan 222 juta ditambah 43.482 juta 600.000 dibagi 35,05% sama dengan 43 juta 600.000 dibagi 35,05% sama dengan 124.691 juta 869.044 rupiah. Kesimpulan, penjualan toko Nextland selama tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan total penjualan sebesar 104 miliar dan laba bersih 36,2 miliar. Margin kontribusi sebesar 35,05% menunjukkan efisiensi biaya yang tinggi. Titik impas tercapai pada penjualan 633 juta atau 6.664 unit dengan margin of safety 99,39%, menandakan risiko kerugian yang sangat rendah. Operating leverage 1,01 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan 10% akan meningkatkan laba sebesar 10,1%. Hasil analisis membuktikan bahwa usaha ini menguntungkan dan memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Dan saran, manajemen disarankan untuk menggunakan hasil analisis CVP sebagai dasar dalam perencanaan laba dan pengendalian biaya. Strategi pemasaran perlu ditingkatkan melalui promosi aktif dan perluasan distribusi, baik online maupun offline. Kemitraan dengan pengecer potensial dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Evaluasi penjualan secara berkala juga penting agar strategi bisnis tetap adaptif terhadap tren dan kebutuhan pasar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.